Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bongso. Saat ini saya mengajar di SLB Sinar Harapan 3 Kota Probolinggo yang bertempat di Jalan Mawar nomor 42A, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan luar biasa. Hari ini Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan mengambil video pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja atau UKIN dengan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita simak video pembelajarannya. Waalaikumsalam. Silakan Indah duduk, Novi. Bagaimana? Sehat? Sehat. Baik ya? Baik. Silakan duduk. Langsung Indah, Novi, kita berdoa sebelum belajar. Yuk, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran bisa lancar ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran Bapak absen dulu ya. Novi Firmanda. Ada. Oke. Indah. Ada. Oke, Indah. Oke, senyumnya sangat indah pagi ini ya. Oke. Baik, untuk menambah semangat di pagi hari ini, kita nyanyi-nyanyi terlebih dahulu ya. Ya, nyanyi sambil juga bergerak agar tubuh kita di pagi ini juga semangat. Silakan berdiri ya, silakan ya. Oke. Keliling dunia. Nah, ini Novi, ini Indah. Wah, nyampe di mana ini sudah Novi? Oke. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat ada pohon cemara. Kiri kanan kulihat banyak pohon cemara. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat
menyambung lebih semangat lagi, yuk kita teriakan yel-yel kita. Masih ingat? Masih ingat. Yuk kita teriakan yel-yel kita. Siapa kita? Bangsa luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Oke. Dikeluarkan modulnya, dikeluarkan modulnya. Ya. Silakan alat tulis juga dipersiapkan. Buku kerjanya, pensil, pulpen, stepnya dipersiapkan. Sudah ya? Oke. Sudah. Bapak ingin bertanya sebelum mulai kegiatan pembelajaran, ya. Apakah masih ingat apa itu wawancara? Ya. Indah masih ingat? Apa Indah? Ya, tuh menurut Indah. Apa yang dilakukan dalam wawancara, Novi? Biasanya di dalam wawancara itu apa yang dilakukan, Novi? Pernahkah kalian melakukan wawancara? Pernah? Pernah. Kapan Indah, Novi? Dulu di kelas berapa? Di kelas 1. Pernah dulu ya? Oke, kalau sudah berarti masih ingat apa itu wawancara. Ya. Oke. Tujuan untuk pembelajaran pagi ini kita, Bapak, untuk kalian itu Bapak berharap bisa membaca dengan lancar teks wawancara yang sudah ada nanti di dalam buku modul ini, ya. Bisa mengetahui apa itu pengertian dari wawancara. Mampu menuliskan hasil wawancara antara teman satu dengan yang lainnya nanti ditulis. Ya, di dalam pembelajaran ini Bapak ada ya media belajar berupa lingkaran pelangi namanya ini ya. Lingkaran pelangi. Kok pelangi, Pak? Karena warna-warni, secerah wajahnya Indah dan Novia ini ya. Oke, bagaimana cara kerjanya ini, Pak? Nah, seperti ini. Jadi bagaimana nanti cara menggunakannya, Pak? Yang menggunakannya nanti dari abjad-abjad ini kalian Bapak minta untuk menggabungkan atau mencari kata. Ya, contoh A. A ini bisa dijadikan kata apa? Bisa dijadikan contoh ayam, terus anjing, terus apa lagi A? Ya, dan semacamnya. Seperti itu nanti caranya ya. Ya, bisa ditaruh di meja, diputar seperti ini ya, dicari. Ya, baik ya. Tuh cara kerjanya nanti dari media lingkaran pelangi ini. Juga bisa mencari, bisa menyambung kata lebih dari satu ya. Ya. Contoh ini P ya. Contoh ini P, kita pakai penguin. P juga bisa dijadikan kata buah pir. P ini juga bisa dijadikan kata buah pepaya. Nah, ini ya. Jadi dari huruf-huruf yang ada di sini nanti Bapak minta untuk bisa menyebutkan, bisa berupa benda, bisa berupa nama hewan. Ya, seperti itu ya. Bisa ya? Oke, jadi nanti cara kerjanya seperti itu ya. Oke, Bapak suruh maju satu persatu ya. Untuk Bapak ya, untuk mencari huruf atau kata yang ada di dalam lingkaran ini. Novi, silakan. Nah, Bapak tunjuk. Oke. Indah. K. Huruf K bisa dijadikan kata apa saja, Indah? Ya, dicari. Digeser. Nah, jangan takut digeser. Urut. Nah.
Adakah? Manakah? Kucing ya. Kucing, kupu-kupu, kuda. Tepuk tangan Bunda, silakan duduk. Ya. Dari huruf ya. Huruf abjad di sini kita bisa mengkaitkan dengan kata-kata apa saja yang berhubungan dengan huruf itu. Contoh S. Huruf S bisa dijadikan kata apa saja? Sapi, apa lagi? Sekarang T. T bisa dijadikan kata apa? Nama makanan yang setiap hari kita makan yang lembek-lembek? Terong bisa. Selain terong, putih kotak apa? Tahu. Apa lagi? Makanan P. Tempe. Apa lagi? I. Ikan. Apa lagi? I jadi indah. Nama orang Indah ya, namanya sendiri ya, Indah. Kalau N bisa jadi nama orang siapa N? Novi. Ya, bisa ya? Jadi ini bisa dijadikan kata, bisa dijadikan kalimat boleh. Ya. N dari N. Novi pergi ke pasar belanja, beli ikan, beli pepaya, beli ini. Oh, banyak belanjanya. Terus B. B jadi apa? Baju boleh. Sekarang silakan simak teks wawancara yang ada di belakang. Wawancara tentang budidaya sapi. Ya, silakan disimak. Budidaya tentang budidaya sapi. Oke, di situ ada dua orang. Ada Ana, ada Tono. Ana tolong jadi Novi jadi Ana ya. Tono, Bapak. Ya, Bapak jadi Tono. Ya, Bapak jadi Tono. Silakan. Novi dulu, yuk. Halo, nama saya Ana dari Surabaya. Bisakah Anda memperkenalkan diri? Halo, nama saya Tono dan saya adalah seorang pengusaha sapi di daerah sini. Kapan Anda tentang mantap? Saya pikir metode yang diterapkan adalah sama, yaitu metode pemberian makan rumput dan dikasih minum 3 kali sehari. Namun setiap pemberian minum kami biasakan beri 3 tetes molase sebagai campurannya. Menurut Anda apa saja manfaat dari budaya sapi di Budidaya, bukan budaya. sapi di sini? Manfaat dari budidaya sapi antara lain meningkatkan taraf ekonomi keluarga, meningkatkan kemampuan sosial dan lain-lain. Apa Anda pernah mengalami kesulitan? Ya, pernah. Salah satu kesulitannya adalah ketika hewan peliharaan kami mengalami sakit dan berkurangnya nafsu makannya. Adakah pas untuk mengatasi kesulitan dalam menangani hal tersebut? Tip untuk mengatasi kesulitan dalam hal tersebut adalah tenang, cari obatnya dengan segera, cari bantuan, cari referensi pengobatan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, dalam teks wawancara ini yang kita bacakan barusan, ada kata tanya yang ada di dalamnya. Kata tanya itu diantaranya itu ada berapa itu? Ada 4. Ya, apa, bagaimana, apakah, adakah. Ya, itu tanda kalimat atau kata tanya. Ya.
Biasanya kata tanya atau kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana tanda tanya itu? Ya, tanda tanya. Seperti ini tanda tanya itu. Nah, lengkung ada titik di bawahnya itu. Ya. Biasanya dalam wawancara kalimat tanya itu diakhiri dengan nah, kalau tidak ada ininya berarti bukan kalimat tanya. Jelas ya? Kalimat tanya pasti ada ininya. Oke? Oke. Untuk lebih pahamnya, nah, Bapak sudah menyediakan video wawancara dan bisa kita simak. Ya. Disimak ya. Setelah ini ada pertanyaan ya. Halo, saya Disha Putri Arisayanti, nomor presensi 1. Halo, nama aku Ayu Indiana Joni dari presensi 2. Hai, saya Aldiana Junior, nomor presensi 3. Halo, nama saya Almari Matalia, nomor presensi 1. Halo, nama saya Dimari Tamasati, nomor posisi 5. Halo, saya Islam Sekian Mandani, nomor presensi 6. Kami dari kelompok 1 bahasa saya akan mewawancarai nama saya Kamere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah bersama narasumber kelompok kami, yaitu bersama Ibu. Siapa Bu? Kenalin. Dia bersama Ibu Naini. Bagaimana ide usaha awal Ibu untuk memulai usaha budaya ini? Bersama teman-teman ya bersama biasanya dimakan. Oh, baik, berarti ini ikan lele yang dikonsumsi, yang dibudidaya oleh Ibu Kunaini itu ikan lele biasa yang kita makan ya. Kalau boleh tahu. Ini udah lama ya Bu? Kenapa Ibu lebih memilih budidaya ikan lele daripada yang lain? Oh, tambah dijual, ya mudah dipelihara. Awalnya itu pikiran untuk budaya lele hanya ada kontennya dulu. Oh, jadi gini guys, Ibu Kunaini memelihara ikan lele karena sudah dipelihara dan sudah dijual. Nah, kalau boleh tahu berapa sih Bu kira-kira modal awal Ibu memilih bibit ikan lele ini? Ya itu 1 jutaan, 2 jutaan. Tapi kalau pakannya sendiri, di sendiri, itu bibitnya aja gitu. Makannya terus hitung sendiri. Oh, nah, kalau makannya itu ya berapa hari sekali atau 2 kali sehari. 2 kali sehari ya? Nah, kalau masih kecil 3 hari, kalau udah besar 2 hari, 2 kali sehari. Kalau masih kecil itu butuh perawatan khusus nggak sih Bu dari Ya itu di soter. Dulu yang kecil dipisah, yang kecil dipisah gitu. terus ada penyesuaian lainnya juga nggak Bu? Iya, ya terus satu minggu 2 kali. Air yang bersih. Jadi begitu guys cara kita menunjukkan ikan lele. Kira-kira dari pendidikan sampai pemanenan itu kira-kira berapa bulan yang dibutuhkan? 2,5 bulan. Oh, jadi selama 2,5 bulan bisa dipanen ya Bu? Lalu untuk penjualannya itu mudah atau gimana Bu? Mudah, lancar. Lancar karena Ibu menstore ke pedagang. Enggak, ke sini. Pedagangnya kan Bu ya? Ambil ke sini. Jadi Ibu ini nggak perlu menstorkan ikan lelenya ini kepada penjual-penjual, tapi penjualnya itu yang menghampiri ibunya sendiri, guys. Begini guys cara pemakanan ikan lele. Nah, ini ikannya apa balapan? Lucu ya. Jadi
Sekian, terima kasih. Nah, barusan kita sudah menyimak bersama tentang pelaksanaan wawancara. Apa tadi? Kita buka lagi ya. Ya. Kita baca judulnya di situ ya. Nah, wawancara budidaya ikan lele ya. Jadi tadi itu tentang wawancara terhadap apa? Terhadap orang yang melakukan budidaya ikan lele. Ya, pertanyaan Bapak, ada berapa anak tadi yang melakukan wawancara? Ada 6. Betulkah ada 6? Ya. Nah, coba kita cek ya. Nah, kita ada berapa orang nanti? Nah, coba kita lihat. Nah, ada 6. Oke, Bapak tanya satu kali lagi. Nah, karena Bapak tanya, ini namanya siapa tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ada 6. Terus narasumbernya ada berapa tadi narasumbernya? 1. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan narasumbernya tadi yang ditanya itu? Yang ditanya, yang punya kolam budidaya ikan lele siapa nanti tadi? Seorang perempuan, ibu-ibu narasumbernya ya. Oke, sudah? Sekarang kalau sudah paham cara melakukan wawancara, sekarang Bapak kasih tugas LKPD berupa LKPD unjuk kerja. Silakan cari LKPD unjuk kerjanya. Unjuk kerja 2. Nah, unjuk kerja 2. Oke, ini. Oke, unjuk kerja 2. Silakan dicari. Nah. Tugas unjuk kerja 2. Silakan didengarkan. Silakan peserta didik melakukan wawancara mandiri bersama temannya. Ya, bersama temannya bergantian. Novi wawancara Indah, Indah juga wawancara Novi. Kemudian, ya, setelah selesai, silakan nanti dipresentasikan hasil wawancaranya. Ya, di depan bergantian satu persatu dengan daftar pertanyaan yang sudah disediakan ini. 1. Perkenalkan diri, siapa yang melakukan wawancara. Setelah itu, siapa yang diwawancara. Pertanyaannya, bagaimana perasaan pagi ini? Apakah cita-citamu setelah lulus sekolah kalian dari sini? Ya. Terus bagaimana cara meraihnya? Terus kemudian siapa orang yang paling berkesan dalam hidupmu saat ini? Ya, ada 4 pertanyaan cuma ya. Silakan itu nanti unjuk kerja saling mewawancarai. Oke, langsung saja. Tak kasih kesempatan Novi dulu untuk mewawancarai Indah. Novi sebagai pewawancara. Silakan bertanya kepada Indah. Setelah itu ditulis jawabannya. Silakan. Ya, langsung pertanyaannya. Ya, langsung pertanyaannya. Ini langsung kamu pewawancaranya. Yang dibaca ini dan seterusnya. Pewawancara itu kamu. Gak usah dibaca ininya, langsung ini yang dibaca. Ya, ayo disimak Indah, biar tahu jawabannya. Perkenalkan, nama saya Novi. Siapa kamu? Nama kamu siapa? Nama saya Indah. Oke, sudah. Bagaimana perasaannya pagi ini? Iya. Nah. Bagaimana perasaannya pagi ini? Iya. Senang. Yang antang.
cita-citamu cita-citamu setelah setelah lulus sekolah. Cita-citamu apa Anda? Menjadi guru. Oke, guru apa Anda kalau boleh tahu? Ya, tulis. Menjadi guru. Ya. Bagaimana caranya? Cara meraihnya. Bagaimana cara meraihnya Indah? Semangat belajar. Tulis. Oke, lanjut. Siapa orang yang paling berkesan dalam hidupmu saat ini? Hah? Siapa? Orang tua. Silakan tulis. Itu hasil wawancaranya Novi terhadap Indah. Sekarang gantian Indah yang mewawancarai Novi dengan jenis pertanyaan yang sama. Ya, silakan nanti dijawab juga. Nanti Bapak bantu. Pertanyaannya sama ya, dengar ya. Pertanyaannya sama. Silakan Anda. Novi. Novi siapa yang enggak? Novi Firmanda. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini Novi? Senang. Bagaimana senang itu? Ya, oke, lanjut. Apa cita-citamu setelah lulus sekolah? Pertanyaannya ini, kamu jawabannya apa? Tata boga. Tata boga itu banyak. Masak ya. Memasak katanya. Bagaimana caranya Novi meraih cita-citanya menjadi tata boga tadi? Bagaimana? Semangat memasak, rajin belajar masak, ya selalu mencoba memasak, gitu. Ya tulis dah. Ya. Terus yang berkesan sama orang tua katanya Novida. Selain orang tua siapa Bi yang berkesan dalam hidupmu saat ini? Nenek. Tulis. Sudah proses wawancara seperti itu wawancara. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ya, tidak mungkin tidak ada yang bertanya muru-muru ada jawaban. Tak mungkin, pasti ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itu wawancara. Oke. Ada yang ditanyakan? Apa? Indah apa Novi dulu? Ya, Novi, tanya apa Novi? Apa? Tanya apa? Wawancara untuk satu orang boleh nggak Pak? Boleh. Ya wawancara satu orang kan ini satu orang. Ini namanya wawancara satu orang. Ya, boleh. Yang nggak boleh wawancara tidak ada orangnya. Ya wawancara tidak ada orangnya. Kamu namanya siapa? Tidak ada orangnya. Ya. Ya, bukan orang gila, jangan-jangan dia wawancara kepada nah, kan gitu ya. Ya, boleh dengan satu orang, boleh lebih dari satu orang, 2,
2 atau 3 orang yang diwawancari sekaligus boleh. Ya. Oke, Anofi ya. Oke, pertanyaan ini apa? Bolehkah, katanya Indah, melakukan wawancara di mana saja? Boleh. Di kelas boleh, di kantin boleh, di ruang guru boleh, di taman boleh, di mana saja boleh. Yang nggak boleh itu ya tahunten. Ya, yang membahayakan diri tidak boleh. Loh, iya boleh. Contoh budidaya sapi tadi yang kita bacakan. Ya. Nah, wawancara tentang budidaya sapi ini, ya pasti kan di kandang sapi. Wawancaranya pasti di tempat sapi itu ada. Ya. Jadi kalau wawancaranya tentang anak sekolah, ya pasti di sekolah, di kantin. Kalau wawancaranya tentang budidaya sapi, ya pasti di kandang sapi. Orang yang merawat sapi. Ya, yang diwawancarai ya. Tidak mungkin wawancaranya di kandang sapi. Yang ditanyai tentang jualan kerupuk. Tidak mungkin ya. Maka tempat itu akan mengaruhi apa yang ditanyakan, apa yang kita akan lakukan wawancara. Ya. Kalau tadi wawancaranya tentang kalian, bagaimana cita-cita, nah, tempatnya di sekolah. Ya, seperti itu. Nah, sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada. Yakin? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Ya. Hasil wawancara barusan yang kalian lakukan antara teman satu dengan teman yang lain, silakan di apa? Silakan Novi terlebih dahulu baca di depan. Hasil wawancara tadi itu, ya, unjuk kerja, yang unjuk kerja. Ya, unjuk kerja mana unjuk kerja? Nah, itu dibaca. Yang lantang, yuk dibaca. Langsung ya, ya. Wawancara Novi narasumber juga hari tanggal Berapa? Tanggal 6. April Boh, 6 apa sekarang? 6 Maret tahun 2024. 24. Tempat di mana pelaksanaan? SLB Sinar Harapan 3. Ya, oke, langsung dibaca. Perkenalan, nama saya Novi. Siapa orang yang paling berkesan dalam hidupmu? saat ini? Nah, Orang tua. oke, tepuk tangan buat Novi. Sekarang Indah, silakan dipresentasikan hasil wawancaranya barusan. Ya. Nah, wis, tenang. Oke. Wawancara dengan teman. Tepuk tangan buat Indah. Silakan duduk kembali Indah. Novi, ya. Seperti itu ya. Jadi wawancara itu seperti itu, yang ditanyakan dijawab, ditanyakan jawab, itu wawancara. Kemudian yang dibacakan di depan itu namanya hasil wawancara. Hasil yang kamu tanyakan kepada temanmu tadi dicatat, itu namanya hasil wawancara. Laporan wawancara. Ya, laporan hasil wawancara. Ya, jadi yang dibacakan tadi itu hasil dari wawancara kalian. Ya,
kasih plus dulu atau kita plus bersama-sama dalam melaksanakan wawancara barusan kalian ya. Baik, setelah tadi membacakan hasil wawancaranya di depan, ya pembelajaran untuk hari ini sudah selesai ya. Karena sudah selesai, Bapak tanyakan kembali pembelajaran dari awal tadi ya. Ya, apakah masih ingat tadi apa itu wawancara? Pengertian wawancara itu apa? Jadi wawancara itu tujuannya untuk mencapai atau mendapatkan informasi. Biasanya ada berapa dalam wawancara itu? Dalam wawancara itu biasa ada berapa biasanya? Ayo. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, berarti lebih dari satu orang. Terus di mana kita melakukan wawancara? Di mana enggak? Biasanya kita melakukan wawancara di mana tempatnya? Di mana saja. Tergantung orang yang kita wawancara. Oke, baik. Setelah ini ada LKPD yang terakhir tadi yang Bapak sebutkan itu. LKPD atau lembar kerja wawancara kepada orang tua. Silakan yang di belakang. Ini silakan kerjakan di rumah. Jelas? Kerjakan di rumah, melakukan wawancara terhadap orang tua masing-masing. Setelah itu jawabannya tulis. Besok di pertemuan berikutnya kita bahas hasil wawancara kalian. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, silakan diri ke sini. Buku modulnya, buku kerjanya, pensilnya silakan direvisi. Kita persiapan pulang. Kegiatan sudah selesai ya. Oke, yuk silakan. Novi pimpin doa kembali. Berdoa mulai. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pembelajaran sudah selesai. Silakan dipersilakan pulang. Hati-hati.